dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Wih, berani. Ternyata Ahok pernah segel bangunan Lipo. Ditulis oleh Manuel dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok ini sepertinya menjadi orang pertama yang berani melakukan adu banteng dengan Lipo. Di era Ahok, bangunan Lipo Mall Puri pernah disegel karena tidak ada sertifikat layak fungsi. Ini menjadi sebuah dobrakan yang dilakukan oleh Ahok ketika ia menjadi gubernur DKI Jakarta. Ngomong-ngomong, Lipo Mall Puri itu ada sejak kapan sih? Penulis terakhir ke Jakarta hanya tahu Puri Mall dan sebuah cekungan seperti danau kering namanya Ring Road. Ahok berani melakukan penyegelan sebuah mall yang dikelola oleh Lipo Group. Apakah ada keterkaitan antara Lipo Group dengan kekalahan Ahok di DKI Jakarta? Begini, sebelum kita menemukan keterkaitan antara penyegelan Lipo Mall pada tahun 2016 silam oleh Ahok dan kekalahannya, ada baiknya kita melihat dulu sejarahnya. Selama ini, kita melihat bagaimana Lipo Group aman-aman saja melakukan dan membuka cabang-cabang gurita bisnisnya di tanah air. Salah satu masalah izin bangunan di Jakarta adalah apartemen yang disegel tapi masih beroperasi. Ya pasti, itu apartemen sudah ada penghuninya. Tidak mungkin karena disegel, penghuni apartemennya disuruh pindah. Sampai saat ini, Ahok memang mengerti betul kondisi serba susah ini. Misalnya kamu tinggal di apartemen, terus saya segel. Kamu marah gak sama saya? Marah. Jadi kamu ancam saja dia atau pengelola. Jangan kamu diprovokasi nyerang saya dong. Aku provokasi kamu nyerang dia dong. Kami kasih SLF sampai 6 bulan sampai dia kerjain trotoar dan ducting. Kalau enggak, kami enggak mau kasih lagi, ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 26 Agustus 2016. Penyegelan yang dilakukan Ahok itu dikarenakan ada sky bridge yang tidak sesuai dengan tata letak. Penyegelan dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dilakukan sudah sejak 2016 pertengahan. Jadi sebenarnya polemik antara Ahok dan Lipo ternyata sudah ada sejak kasus sky bridge yang tidak sesuai dengan tata ruang. Penulis tidak tahu apakah sekarang masih ada spanduk penyegelan itu di era Anies atau diberikan kemudahan oleh Anies. Polemik antara Ahok dan Lipo benar-benar nyata. Ahok ini benar-benar berani dan bermain lurus saja. Kenapa disegel? Karena ada peraturan yang diduga dilanggar. Lantas, sampai sekarang bangunan itu tidak dibongkar. Sebenarnya urusan seperti ini sangatlah mudah. Jika disegel, maka harus ada yang mengurus ke dinas terkait. Untuk pembongkaran itu adalah last judgment alias keputusan yang terakhir. Pasti ada jalan damainya. Tapi untuk berdamai dengan Ahok adalah hal yang sangat sulit. Kenapa? Karena Ahok paling tidak suka pelicin. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya terpleset juga. Itulah yang terjadi di dalam kasus Meikarta saat ini yang dikelola oleh Lipo. Bos Lipo, PS Billy Sinduro akhirnya harus terciduk KPK karena kasus suap Meikarta kepada Bupati Bekasi terkait perizinan lahan. Apakah di dalam kasus Lipo Mall ada hal-hal seperti itu? Semoga saja tidak ya. Kasus Meikarta dan pembongkaran skandal korupsi ini menjadi sebuah hal yang sangat fenomenal. Berani sekali KPK menyentuh daerah terlarang itu. Selama ini kita jarang mendengar bahwa Lipo bermasalah. Baru-baru ini KPK mendapatkan laporan warga dari November 2017 dan terciduk di tahun 2018 akhir ini. Nyaris setahun penyelidikan ini. Dan akhirnya karena keuletan KPK berhasil menciduk PS Billy Sinduro. PS itu singkatannya apa sih? Ah jangan deh, nanti penulis diprotes lagi. Ahok selama menjadi gubernur DKI Jakarta, ia membuktikan bahwa kebenaranlah yang menjadi pemenang pada akhirnya. Memang di dalam memperjuangkan kebenaran, jalan berbatu harus ditempuh. Jalan yang sempit harus dijalankan dengan tekun. Dan Ahok berani menyegel bangunan Lipo Mall Puri yang bermasalah di Jakarta. Inilah yang membuat keberanian para penegak hukum naik. Karena Ahok adalah pelopor jalan itu. Jalan yang benar menjadi jalan Ahok. Ini yang sulit kita terima. Ahok berhasil membuka cakra kedelapannya, membuat para penegak hukum juga berani karena benar. Berani karena benar, takut karena salah.
Akhirnya kita melihat bagaimana Meikarta tersandung juga. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya terpleset juga. Harus pakai sepatu karet mungkin agar tidak terpleset. Jalankan kebenaran, jangan takut meski sakit. Begitulah berani-berani. #Jokowi lagi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.